warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Yo, hari ini udah siap belum buat belajar? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, menggunakan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau udah cuci tangan, mari kita siap mulai belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa minta bantuan ayah atau bunda dengan santun untuk mendampingi kalian ya selama belajar di rumah dan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita belajar pembelajaran kedua di tema yang pertama. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ciri-ciri makhluk hidup. Kalian berarti sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup ada apa aja? Yang pertama itu makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang kelima, makhluk hidup itu membutuhkan keturunan. Yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, berarti kalian sudah ingat kan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Kali ini kita akan membahas satu-satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia bergerak untuk berpindah tempat menggunakan kaki. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Kanguru bergerak dengan cara melompat. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Burung bergerak menggunakan sayapnya. Cara bergerak hewan. Yang pertama itu sirip. Hewan bergerak menggunakan sirip antara lain paus dan lumba-lumba untuk berenang. Sayap. Hewan bergerak menggunakan sayap untuk terbang antara lain burung, kupu-kupu, capung, lebah, dan kumbang. Kaki berjalan. Hewan bergerak menggunakan kakinya untuk berjalan antara lain ayam, angsa, kuda, itik, dan gajah. Kakinya berlompat. Hewan bergerak menggunakan kakinya untuk melompat antara lain kanguru, kelinci, dan katak. Melata. Hewan bergerak menggunakan perutnya dengan cara melata antara lain ular, cacing, dan buaya. Memanjat. Hewan bergerak menggunakan kedua tangan dan kakinya dengan cara memanjat antara lain beruang. Bergelantungan. Hewan bergerak menggunakan kedua tangan dan kakinya dengan cara bergelantungan antara lain kera, orangutan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Perhatikan kucing tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri, seperti pada gambar. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Daun putri malu akan segera mematuk jika disentuh, jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Nah, seperti pada di gambar ini. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, rusa dan itik bernafas dengan paru-paru, cacing bernafas dengan kulit, jangkrik bernafas dengan trachea.
Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Berkembang artinya bertambah kemampuan. Nah, seperti pada digambar, untuk hewan tumbuhnya dari telur hingga hewan dewasa, contohnya seperti ayam. Pada manusia tumbuh dan berkembang dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Kalau tumbuhan dari biji hingga tumbuh menjadi bunga yang tinggi atau pohon yang lebat. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, serta pemakan tumbuhan dan daging. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengolahan gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, prosesnya fotosintesis seperti pada gambar di samping. Makhluk hidup menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan, makhluk hidup berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Sedangkan tumbuhan kebanyakan berkembang biak dengan biji. Nah, cara berkembang biak hewan. Yang pertama, hewan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Contohnya cicak, penyu, ayam, ikan. Yang kedua, hewan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan disebut vivipar. Contohnya orangutan, sapi, kucing, kambing. Yang ketiga, hewan melahirkan dan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur disebut ovovivipar. Contohnya ular dan kadal. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan memiliki cara berbeda-beda. Kita melihat sinar matahari terasa silau. Dengan cepat, kita menutup mata. Daun putih malu akan menutup daunnya jika tersentuh. Buah pada pohon pancasila akan menutup jika tersentuh. Landak dan kakek seribu akan menggulung badannya jika tersentuh. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Kita harus bersyukur telah diberikan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Tuhan. Kemampuan bergerak makhluk hidup merupakan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bergerak, makhluk hidup dapat leluasa berpindah tempat. Kita sebagai manusia hendaknya bersyukur atas keistimewaan tersebut. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk salah satu contoh pengamalan sila pertama, Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama, Pancasila, seperti pada di samping, yaitu lambangnya bintang. Arti lambang sila pertama Pancasila bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu tidak menyakiti hewan, tidak memburu hewan, tidak merusak hutan, merawat tanaman, saling menghargai kepercayaan orang lain, taat terhadap perintah Tuhan. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia.
Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, berikut isi dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Nah, untuk materi pembelajaran kedua hari ini sampai di sini dulu. Untuk tugasnya, kalian bisa buka buku pendalaman tematik pada halaman 5 untuk kegiatan 1 sampai halaman 6 dan halaman 8 untuk kegiatan 3. Jadi, tugasnya itu di buku pendalaman tematik kegiatan 1 dan kegiatan 3 saja. Baik, Ibu tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar di rumahnya.